sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Semakin pinter, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar. Kalau kita mau menjaga Indonesia yang kuat itu pakai apa? Pakai mulut, pakai peluru mulut. Kita harus waspada, itu aja yang saya ingin. Jadi sejauh ini kita belum punya jawaban ya Pak Prabowo? Negara itu tujuan pertama mendirikan negara melindungi rakyat. Ya. Untuk melindungi rakyat ya harus kuat negaranya. Gitu. Ya, ada warning bubar, jangan main-main. Kita menghadapi era yang begini sulit. Rakyat itu sedang tersudut sekarang. Tokoh bangsa yang baik itu harus memberikan keyakinan bahwa negara ini akan bertahan 50 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Bukan percaya pada fiksi dan dongeng. Apa kabar Prof? Baik. Aduh, lama nggak jumpa. Terima kasih waktunya untuk fakta. Di sini sudah ada Prof. Salim Said. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Ini sebagai guru besar bidangnya ilmu politik dari Universitas Pertahanan ya, Prof ini luar biasa karena kita butuh dengar banyak nih fakta dari Prof. Yang menarik sekarang, pertama sebenarnya pertahanan kita secara general dulu ya Prof ya, sebelum saya masuk ke pokok permasalahan. Dalam kondisi stabil atau tidak sih? Kita itu tidak ada ancaman dari luar. Tetapi satu bangsa kalau tidak selalu bersiap untuk ancaman yang belum ada pada waktu ini, itu justru akan mengundang ancaman. Oke. Barang siapa mau damai, dia harus selalu siap perang. Oke. Jadi kewaspadaan mempertahankan, menjaga pertahanan negara itu penting. Kalau tidak, kita mengundang orang mengganggu kita. Mengundang orang mengganggu kita. Ya, karena kita lemah. Ya, kita berangkat dari pidato internalnya Pak Prabowo Subianto yang sedang viral dengan mengutip sebuah novel yang berjudul Ghost Fleet. Ini jadi banyak pro dan kontra karena ada kesimpulan yang diangkat ya, meskipun di novel tidak ada, tapi kesimpulan yang diambil oleh Pak Prabowo dengan bahasa Indonesia diprediksi akan bubar 2030. Anda mendengar atau membaca itu seperti apa Pak? Pendapat saya, Pak Prabowo itu politikus yang berpotensi maju sebagai calon presiden. Oke. Tentu saja dia harus membuat calon pemilihnya itu mengerti apa posisi beliau. Ucapan beliau yang menggunakan atau memanfaatkan novel itu adalah cara beliau untuk menunjukkan apa di mana posisi beliau. Posisi beliau adalah beliau itu dengan cara yang canggih, dengan cara yang beradab, sebenarnya mengerti pemerintahan yang ada sekarang, kebijaksanaan pemerintah yang ada sekarang. Kesimpulan dari kritik Pak Prabowo adalah kalau begini-begini terus, ya ramalan itu bisa jadi kenyataan. Dan negara bubar itu bukan sesuatu yang baru. Dari zaman bien-bien kata nenek kita. Sekarang saya tanya yuk, mana Majapahit? Mana Mataram? Hilang semua kan? Mana Uni Soviet? Hilang kan? Mana Kesultanan Istanbul? Hilang kan? Mana Kerajaan Romawi? Kekaisaran Romawi? Hilang. Kekaisaran Uni Soviet? Hilang. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Yang jadi soal adalah kita harus jawab, mengerti kenapa satu negara bubar. Nah, Prabowo sebenarnya mau mengatakan kalau begini keadaannya, ya bukan tidak mungkin kita akan bubar gitu loh. Tapi banyak tokoh bangsa justru menganggap ini dasar pidato dengan mengutip novel apa karena pemerintah dan juga mungkin tokoh bangsa yang lain juga punya data sendiri Prof, misalnya soal McKinsey. Bagaimana kita diramalkan tahun 2030 malah justru akan maju ekonominya. Belum lagi kemudian Pricewaterhouse dan segala macam. Ini kan jadi kita bingung nih, mau ikut data siapa sih sebenarnya untuk maju gitu loh. Ya, jadi bangsa jangan bingung-bingung. Kita lihat mana di antara data itu yang bisa kita percaya. Sebab menjelang setiap pemilu ada banyak data yang dikemukakan. Dan data-data itu tidak semua dimengerti orang karena biasanya terlalu canggih. Saya nggak ngerti itu. Di sini mengatakan, ingat nggak sebelum jatuhnya rezim Pak Harto itu? Ekonomi kita solid, begini. Ekonomi kita stabil, begini. Bank Dunia mengatakan hebat, begini. Kok ternyata gampang sekali kita ambruk? Apa yang salah? Oke. Jadi
Prabowo itu tidak bicara mengenai data, tapi bicara persepsi dia mengenai data. Berbeda loh. Ya. Anda cantik, tapi karena istri saya, misalnya ini contoh, lebih cantik, saya bilang you kurang cantik. Buktinya istri saya cantik. Itu kan persepsi. Ya. Objektif tidak objektif. Gitu. Jadi ada unsur subjektivitas dari pidatonya Pak Prabowo. Dan itu sah-sah aja. Karena pidatonya internal begitu. Itu eksternal pun tidak apa-apa. Itu eksternal pun sah-sah tidak masalah. Itu sah-sah saya dalam politik. Itu malah menurut saya beradab cara yang ditempuh Prabowo. Tidak kasar. Tapi bangsa kita sudah siap belum sih dengan kritikan yang straightforward begitu? Yang menyayat seperti pisau misalnya. Rasanya mungkin bagi sebagian orang. Begini ya. Kata siap atau tidak itu debatable. Saya mau tanya Anda, siapa saja? Apa waktu Bung Karno proklamasi tahun 45 itu kita udah siap merdeka? Kan juga tidak. Waktu reformasi Pak Harto turun, kita jadi reformasi kan demokratisasi. Apa kita siap? Kan tidak. Makanya sekarang kan ini geratal-geratul perjalanannya. Tapi ya begitulah, kita tidak bisa menghindar dari itu. Kalau kita bilang tahun 45 belum siap, kita ngundang Belanda, tuan-tuan, mener-mener, datang lagi, kita belum siap. Kan kita tidak lakukan itu. Ketika Pak Harto turun, ABRI pun tidak lagi mau menjadi kekuatan politik legal. Mereka meninggalkan dui fungsi. Jadi ada satu proses yang berjalan. Jadi kata apa sudah siap kita, itu jangan sering ditanyakan. Kacau kita nanti. Ada yang bereaksi dengan pidato Pak Prabowo dan kemudian menganggap seperti, oh pemerintah semua tidak ada yang merasa bahwa kita punya potensi bubar kok, justru ini semua maju. Dan jadi masyarakat ini bingung begitu melihat ada mungkin dua perbedaan ya, selalu seperti itu. Dan kemana nih Prof jadinya? Dan itu biasa. Coba you lihat apa yang terjadi di Amerika sekarang. Itu lebih repot, lebih ribet dari kita. Tapi kan tidak ada orang ngomong Amerika akan bubar kan. Ya, yang Pak Prabowo itu menggunakan novel itu untuk menyampaikan pikiran beliau. Apa pikiran beliau? Apa sikap beliau? Beliau sebenarnya mengeriti kebijakan pemerintah sekarang. Itu menurut bacaan saya. Oke? Dan itu sah-sah saja. Beliau kan kontender yang kemungkinan besar akan maju sebagai calon presiden. Dia ingin kita tahu, kalau gua jadi presiden, ini loh yang gua lakukan. Gua nggak mau lakukan yang kayak gini. Ini berbahaya. Itu loh sebenarnya yang mau dikatakan. Keyakinan Indonesia akan bubar 2030 masuk nggak tuh ke keyakinan Prof dengan kondisi saat ini? Jangan 2030. Besok kalau kita kacau bisa bubar. Loh, artinya pengalaman melihat Yugoslavia, pengalaman melihat Uni Soviet, pengalaman mempelajari Roman Empire, mempelajari Kesultanan Istanbul dan kerajaan-kerajaan Islam masa lalu, dan banyak kerajaan. Di mana itu sekarang? Hilang kan? Bubar kan? Jadi besok juga bisa bubar? Tunggu dulu. Kenapa bubar negara-negara itu? Karena dia tidak bisa menjawab tantangannya. Uni Soviet bubar, tidak bisa menjawab tantangan yang dihadapi negeri itu. Kenapa Amerika bertahan? Dia bisa menjawab tantangan itu. Amerika itu dulu perang saudara karena orang kulit hitam. Pada satu kali orang kulit hitam bisa menjadi presiden. Artinya sistem mengakomodir itu. Sampai abad ke-19, awal abad 20, orang Amerika masih takut pada orang Katolik. Mereka bilang, hati-hati orang Katolik. Dia kiblatnya kan Roma. Takut mereka. Bahkan ada cerita di Amerika akhir abad 19, orang Katolik itu ada pakai ekor. Begitu kacaunya itu. Tapi tahun 60, Presiden Amerika orang Katolik. Artinya ada tantangan perbedaan mereka dan itu dilewati. Dilewati. Nah, Indonesia ya, karena mereka takut, ketakutan itu menggerakkan peradaban. Kita mau makin beradab, hidup lebih baik, karena kita takut kalau tidak akan kacau kita. Oke. Jadi itu adalah tantangan Indonesia. Jadi tugas kita sebenarnya sebagai intelektual, sebagai pemimpin, sebagai orang terpelajar adalah membuat orang Indonesia dari pemimpin sampai rakyat kecil tahu kita ini bangsa ini asalnya macam-macam, agamanya macam-macam, peradabannya macam-macam, budayanya macam-macam, dan sedang berproses menjadi Indonesia. Kita masih dalam proses. Kalau kita gagal, ya bubar. Prof, terima kasih. Waktu untuk fakta luar biasa ini sangat komprehensif, mendalam.
dari seorang guru besar ilmu politik dari Unhan ya, Universitas Pertahanan. Kita juga akan dengarkan bagaimana fakta-fakta berikutnya.